Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita kembali di malam minggu ini. Mudah menjadi malam yang penuh berkah, dulu dalam keadaan bersalawat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan mengingat Rasulullah. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, kita disehatkan oleh Allah, untuk kita semua orang-orang yang beriman, ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah sembuhkan dari segala penyakit, Allah jadikan kita semua ahli-ahli kita dengan Rasulullah SAW. Allah jadikan kita anak yang saleh, anak yang selalu taat kepada orang tua, taat kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau apabila disakiti beliau menghadapi dengan lembut, apabila dimarahi beliau hadapi dengan senyuman, tutur katanya manusia, tutur katanya yang paling lembut, wajahnya yang paling cerah, wajahnya yang paling indah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beruntunglah kita malam ini berkumpul memuji beliau, mengagungkan beliau, dan kita semua berada di hari kiamat mendapat syafaat beliau. Pertama-tama yang ulun hormati, alhamdulillah malam ini kita kehadiran orang yang beruntung, yaitu Al Habib Khair Al Hasani dari Samarinda Sederang. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala musibah ataupun perkara-perkara yang membingungkan, dijauhkan daripada segala sesuatu yang mengacaukan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum hormati juga para guru-guru agama, alim ulama, wabil khusus, guru usul, Haji Imis, siapa nih, ketua masyarakat, ketua kampung, dan juga yang menghormati Pak Bapak RT 18 Ulun Bertahun Lawan Sidin, dengan tidak rasa menghormati penghormatan Ulun Lawan Sidin, dan juga yang menghormati para ketua masyarakat, ketua kampung ataupun panitia pelaksana majelis taklim atau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang ataupun donatur tinggi atas terselenggaranya alhamdulillah setiap malam minggu. Ulun doakan Tuhan pian sedatan mudah-mudahan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyambung pelajaran yang semalam sampai pelajaran yang ketiga, yaitu najis ringan. Yalah, najis yang ringan. Najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan atau minum dengan berkenyang selain daripada susu ibunya. Najis yang ringan, najis anak laki-laki, berarti lain keanakan binian. Keanakan binian tetap masuk najis pertamahan. Kenapa? Karena binian beda lelakian. Binian ini berat sedikit. Karena binian ini lain, beda sedikit dengan laki-laki. Kenapa binian termasuk najis pertengahan? Karena binian ini ada saluran haidnya. Nah, karena laki-laki ada haid, binian haid.
Jadi karena saluran haidnya itu lalu membuat najis itu dikatakan najis yang tengah-tengah. Laki-laki bayi yang belum sampai 2 tahun, belum makan nasi, artinya minum susu aja, belum makan nasi, artinya minum susu di awak aja, maka najisnya itu dikatakan najis yang ringan. Cara mensucikannya lebih dahulu dihilangkan najisnya. Misalnya di atas meja nih, misalnya najisnya banyak aminnya, sapu pakai lap taring sudah bertahan, ganti buang kainnya, ambil banyu, percikan secara rata, merata tampak najisnya tadi. Bila sudah merata banyunya, itu tampak sudah menjadi suci. Nah, ini harusnya najis ringan. Dihilangkan dahulu najisnya, kemudian cukup dengan mensucikannya air kepada tempat yang kena najis tadi sampai basah. Ya, kayak penjelasan tadi. Perhatian. 1. Apabila anak perempuan itu apabila anak itu perempuan meskipun kurang umurnya 2 tahun. 2. Umurnya cukup 2 tahun atau lebih. 3. Pernah makan atau minum berkenyang, artinya kenyang selain susu ibu meskipun sekali, maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Bila binian keanakan nih para ibu-ibu kalau menggaduh anak kebanyakan tinggi ibaratnya bapak kelas sedikit membasuh najis, sakiranya jangan kasana kamari kahambur najisnya. Ada bapak aman lain kebakaran dengan kemampuan. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu istinja. Istinja ialah bersuci dari buang air besar atau kecil. Kurang basuh behira atau basuh kami, pengertian istinja. Pengertian istinja. Bila behira atau bakami, ada beristinja, ada berbasuhan. Itu di bawah sembahyang nggak wudu, itu orangnya ada sah sembahyangnya. Ini banyak wah ini lo lihat orang tua ini di pinggir-pinggir tepian pacul selawar sorong ke sungai cur. Ada tahu nama-nama cur jatuh orangnya orang ada beristinja. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati, orang yang bersangatan mendapat azab di hari kiamat, orang yang bakal berdiri kada berbasuh. Belum melihat Nabi Banjar aja lihat malam. Ada juga tang malam, tang hari. Ada salokan ganal. Orang tukang bijak, abawa, paculai lagi selawat. Kalau kalian intinya nggak tahu urusan, yang penting kami belajar. Ini jangan dibiasa akan bila kami berduduk, jangan kami berdiri. Sekalipun di dalam WC, di dalam WC buka selawat. Sama mari-mari anak-anak ada dalam pulau. Anak-anak kadang kami main-main asal kamari kanan arah kirinya kadang diampur luar kawan. Ini yang dibiasakan kanan ingatan bertahan. Bila kami berduduk awas kalau kami bila kami anak-anak berdiri. Ada nama kami nama orang itu siapa semalam? Untung belum keluar. Ingatan akan jangan lagi Pak kami di muka rumah orang berdiri pulang. Bila nama kami cari WC bujur-bujur. Kalau rumah atau aja rumah. Masuk ke WC Pak kami pacol bujur-bujur. Pak kami gendong bujur-bujur. Besok bujur-bujur. Kemudian anak-anak ini bilang akan nurun Pak kami dilain berdiri anak anak beri. Istinja ialah bersuci dari buang air besar atau kecil. Dan hukum istinja ini wajib
Berarti orang bebaso bakami kada bebaso berarti berdosa orangnya. Kemudian istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. 1. Membasuh tempat najis itu dengan air. Nang di lubang kloset najis loh pas kami sibur ini kada tahu-tahu hingga buang air besar keluarnya pada WC bertumpukan sisanya. Kawan yang masuk imbangnya bilang tak pingsan-pingsan berpikir gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan dibiasakan air. Nih, artinya bersih bujur-bujur. Yang kedua menyapunya, membersihkan tempat najis itu dengan air. Maksud tempat najis di sini lubang keluarnya najis, di lubang muka atau lubang belakang. Yang kedua menyapunya dengan batu sampai bersih. Ini Rasulullah tuh biasanya beristinja bisa pakai batu 3 biji. Siapa hendak beristinja yang lebih afdal lawan batu, hanya kemudian lawan banyu. Batu yang halus kayak ini 3 biji. Caranya ini. Ini misalnya kami ini batu. Sebelum membasuh lawan banyu, palit dulu lawan batu atau lubang bawah, korek dulu lawan batu Jangan terlalu bencang. Bila terlalu bencang, lupa pak. Jangan. 3 buting batu. 3 buting. Kalau kita melihat perburuan kita, Umar bin Hamid Sidin itu 3 biji dalam WC Sidin. Kita pernah masuk ke WC Sidin, kita temui dalam WC, tiap WC di rumah Sidin 3 buting batu. Jadi bila habis beres ini dibasuh ulang batunya, dia tak silih ulang. 3 biji 3 kali masukan. Bagaimana aja najisnya? Hanya disimbol lawan banyu. Itu sepaling sempurnanya istinja. Amun kadang-kadang 3 biji genali batunya. Tapi cari yang 3 buting buncuknya. Buncuknya 3 buting. Satu sini buncuk sabuting pale, buncuk yang sabuting pale, buncuk sabuting pale tahan dari sini. Hanya simbol lawan banyu. Nah, itu saling sempurnanya istinja. Dan sekurang-kurangnya 3 biji, artinya 3 biji batu, atau buncuk batu. Nah, buncuk batu? Tahu orang Samarinda buncuk lah. Kalau tahu di buncuk batu. Batu itu coreng. Cari 3 aja corengnya. Jangan corengnya itu cok. Disapuakan. Yang ketiga menyampurnya dengan batu lebih dahulu, seperti yang dijelaskan tadi. Sapukan batu dahulu. Untuk menggawi sempurna air. Kemudian baru dibasuh dengan air. Ini ialah yang paling bagus. Kita nih kadang-kadang nggak belajar harus. Ada beristinja kita bersih. Habis keluar dari WC tak kumpul lawanan hingung-hingung lewat ada jadi itu orang ada kayak apa orang yang beristinja ada bersih itu pikirannya goyang. Coba aja bila kita tuh nambah istinja ada bersih masih ada enak sedikit di bawah tuh bila karisit ini karisit gerak ini ada linak masih bila tak sambil yang pikiran goyang asa najis, asa ada, lalu pikiran nyanyok dalam sendirian ya. Orang beristinja ada bersih, pokoknya istinja itu ulun syaratkan mengadai bujur-bujur bersih, simbol bujur-bujur, sakiranya bujur-bujur suci. Bila yang ada suci, pikiran goyang ya nyanyok pikiran ada karuan arah. Tahu lo, akhirnya katangan bulik pulang ke situ, bulik pulang ke sini. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah istinja ada bersih. Nah itu sedikit daripada pelajaran malam ini daripada fikih itu istinja mudah-mudahan kau amalkan buat ke depan. Terus di sini kita sedikit mengambil faedah daripada kitab Syama'il Rasul, mengenal sedikit bagaimana akhlak kelakuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak atau sifat yang patut diturut oleh Rasulullah, oleh kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah manusia yang paling sempurna. La fahma. Ada yang lebih pintar, ada yang lebih alim, ada yang lebih mulia, ada yang lebih sabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana jawabul iqda. Rasulullah itu tidak disakiti orang. Pian di bungol yang mengatakan pian di pintar. Rasulullah ketika berdoa adalah dua bulan datang dua Abu Jahal kafir pian di tukang sihir. Ya Rasulullah menjawab kenapa? Hati itu jawaban Rasulullah lembut benar. Ulun lain tukang sihir. Inilah yang diberikan Allah Ta'ala kemuliaan kepada ulun. Memang benar. Itulah amun kita awal menangani satu naik derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Tapi amun kita talawani gugur satu derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Biar kita bungol seorang bungol lagi dia melawani. Itu artinya lain sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wal-'afwu 'amman asa. Rasulullah selalu memaafkan terhadap orang yang berbuat buruk terhadap beliau. Abu Jahal tiap hari mandaki tahi unta di muka rumah. Abu Jahal, Abu Lahab pamannya Rasulullah tiap hari tahi unta dia di muka. Tiap hari berpatuh. Jangan sampai patulahan kan ulun. Peduli dah. Alhamdulillah kita ada tamu yang saya kumpul untung benar ini. Wal afwa 'amman asa. Rasulullah itu selalu memaafkan terhadap orang yang berbuat buruk. Bal anhahu wa qarabahu. Bahkan Rasulullah itu kalau disakiti Rasulullah paraki lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu memahami terhadap manusia yang jahil. Orang tuh ada ilmu, misalnya orang tuh ada tahu apa-apa, kalakuan akhlak, tidak ada kekaruan. Tiba-tiba orang ada kelas sedikit. Rasulullah tuh selalu tersenyum dan selalu dia melihat. Kenapa ya Rasulullah? Wajar karena orang itu belum tahu apa-apa. Jadi kalau kita melihat seseorang kelakuannya tidak aneh, kelakuannya tidak ada kekaruan, lihat orang itu maka sekolah pesantren ada tahu apa-apa, wajarlah kita maklumi sebagaimana sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini, mohon baca-baca mengenal daripada nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menyebutkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada mempunyai 1000 nama, tapi sebagian ulama mengatakan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai 500 nama, ada yang mengatakan 400 nama. Semuanya bujur seberatan, masing-masing berpendapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inni alaitu ala nafsi alla udhilan nara liman ismu Muhammadin aw Ahmadin. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bersumpah terhadap diriku tidak akan dimasukkan terhadap neraka orang yang mengarang Ahmad atau Muhammad. Ya biar. Saking mulianya Ahmad atau Muhammad. Berarti bilang kosong neraka. Bila kemarin Ahmad kalau Muhammad masuk neraka, protes Rasulullah. Ini alaihi ya Rasulullah, aku bersumpah terhadap diriku ada bakal masuk neraka orang yang mengarang Ahmad atau Muhammad. Ayo Bian, luar biasanya ngaran Ahmad atau Muhammad ini mulianya Rasulullah bahkan orang menjamin. Wah ini boleh sarankan lah pada bagian sebelah bila bahkan kadusan kalau keren-keren nah ngaran cakuk orang sana kemari apa-apa ngarannya diberi ngaran baik ada gaul baik. Oh ada gaul
anak gaul kayak begitu. Diberi guru ngaran itu sudah bagus ambilannya. Jadi kalau hendak yang tabarukan, artinya di sini ngaran Rasulullah menyebutkan sebagian apa yang disebutkan, ini bisa kita ambil faedah, kita bisa mengambil tabarukan sebagaimana nama-namanya Rasulullah SAW. Cuma intinya paling bagus ngaran itu Ahmad atau Muhammad. Bila ada tahan, memang dia mau ngamuk itu deh. Mana rasanya? Ismun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inda ahli jannah. Jadi ngaran Nabi Muhammad itu di surga ngarannya Abdul Karim. Ayo biar. Kan saking harapan anak jerongku panas dalam panggil sandar. Di surga itu semua kenikmatan berselempelkan Muhammad. Sampai bidadari di surga tuh ini saking puasnya bidadari itu, saking putihnya ketika minum banyu ini kelihatan di sini nanti. Ayo putihnya. Ayo. Caget ya. Saking putihnya banyu tuh kelihatan di sini nama ngalir banyu. Ayo. Sekali meludah, andai kata bidadari di surga tuh turun ke dunia, meludah di lautan yang masin, setitik aja meludah, bisa ya lautan yang masin itu jadi manis. Kayak panggungnya. Ayo. Tapi ingin kita masuk surga. Masuk surga. Ingin masuk surga. Kayak rencana kita lagi Stalin bareng siapa tahu mendapat syafaat Rasulullah. Semua kenikmatan, kemahnya, rumahnya, ranjangnya, sampai bidadarinya, Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad, berstempelkan Muhammad, merek paling mahal di surga. Ada lagi merek daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaran Rasulullah terkenal di surga itu adalah Abdul Karim menurut dalam kitab Syama'il Rasul wa Sayyidul Usul. Wa inda ahli nar, di sisi ahli neraka, siapa ngaran Rasulullah? Abdul Jabbar. Lain Muhammad, lain Abdul Jabbar. Tahu nih malaikat Malik, rawat-rawatin kalau yang suatu saat masuk neraka di neraka laut, artinya malaikat Malik. Kenapa aja jangan masukkan luar neraka? Kalian tahu lah siapa ulun? Siapa yang kamu? Ulun umatnya Abdul Jabbar. Wah, dia malaikat Malik, boleh ujar malaikat Malik, ikan masuk surga. Nah, karena tahu adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inda ahli al-arasy, orang-orang langit, orang aras mengenal orang aras lah di atas orang atas nih, ribuan atas ya. Ribuan kayangan, main ribuan kayangan. Kalau ini ribuan kayangan kan malam-malam. Padahal aja ulunnya siapa? Terkenal di sisi ahli kayangan Rasulullah ngarannya Abdul Hamid. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Wa inda sa'iril malaikah, di sisi para malaikat Rasulullah dikenal siapa namanya? Abdul Majid. Abdul Majid. Ayo ini ngarannya bagus beretan. Wa indal anbiya, dan di sisi para nabi-nabi siapa terkenal? Abdul Wahab. Wa inda syayatin, syaitan mengenal Rasulullah siapa namanya? Abdul Qahhar, hamba yang keras, maka perkasa. Nih tahu kalian syaitan bukan lawan Rasulullah. Wa indal jin, di sisi bubuhan jin siapa nama Rasulullah? Abdul Rahim. Kan bagusnya. Ayo. Wa fil jibal, di gunung-gunungan siapa nama Rasulullah? Abdul Khaliq. Bagusnya. Karena dia dalam maulid ibab rasanya kan limbah Rasulullah itu lahir dibawa oleh Jibril, berputar dari ujung dunia ke ujung dunia.
dibawa kepada raja-raja pepohonan, wahai pohon, nih Jibril, nyatakanlah nih, siapa nih? Nih Sayyidul Ahlil Ardi was Samawat, junjungan apa? Junjungan orang ahli bumi dan langit. Dinyatakan siapa ngarannya? Ini ngarannya Nabi Muhammad. Gelarnya siapa terkenalnya di sisi ahli pohon-pohonan? Ini gunung-gunungan, seluruh bertaan binatang bertaan. Tinggi, hanya Rasulullah SAW dikembalikan pulang bahasa itu dalam maulid tiba. Waktu lagi harus sudah dibawa kemana-mana. Wa inda wafil barari di deretan Abdul Qadir. Abdul Qadir, bagus ya Abdul Qadir. Orang Qadir, di Kiau Qadir. Bilang Qadir artinya orang nakaruh boleh. Bilang Qadir orang nak puasa. Hati-hati punya orang mah. Qadir. Soleh. Di Kiau Saleh. Bila saleh artinya orang pengira. Bila soleh artinya orang baik. Ngaran orang Arif di Kiau Arif orang lebih lanjang. Artinya bila Arif orang yang mengenal. Hati-hati tuh. Hati-hati mengiau orang. Abdul Qadir di sisi daratan, wafil bihar ataupun di lautan. Kalau pian rumbama barangkali kena ke Jawa, kapal berbuyang, pian yakut-yak saja. Ngaran Rasulullah di sisi ahli bahar, ikan-ikan ataupun orang-orang laut berdataan penduduk laut mengenal Rasulullah ngarannya Abdul Muhaimin. Kutiak aja. Berkat Abdul Muhaimin, Al-Fatihah Abdul Muhaimin. Artinya jauhan daripada gelombang nagana, insyaallah orang bertahan. Karena orang ahli laut membantu karena kenalannya di laut. Rasulullah itu adalah Abdul Muhaimin. Wa indal hitan dan di sisi para ikan-ikan laut. Siapa ngaran Rasulullah? Abdul Qudus. Dan di sisi indal hawam binatang Abdul Ghiyad. Di sisi binatang juga ini wahsyat, binatang halus jenisnya itu Abdul Razzaq. Wa indas siba, dan di sisi binatang buas siapa ngaran Rasulullah? Abdus Salam. Wa indal bahaim, di sisi binatang sama Abdul Mukmin. Wa indal tuyur, di kalangan burung-burungan siapa ngaran Rasulullah? Abdul Ghaffar. Ngaran Rasulullah banyak. Wa fi Taurat, dalam kitab Taurat siapa ngaran Rasulullah? Mu'dhu. Haram lah kalau ngarani mu'dhu. Ada orang misalnya datang tasbih asli minta haram guru aja. Artinya mu'dhu kira-kira apa? Timbul dikiau mujo. Itu mujo. Mu'dhu ngaran Rasulullah dalam kitab Taurat. Wafil Injil, dan di dalam kitab Injil ngaran Rasulullah obat. Artinya baik. Wafil Suhuf ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Nabi Musa apa? Taurat itu Zabur kan? Sebelum Zabur ada satu kitab turun ngarannya Suhuf. Di situ pun tertulis juga ngaran Rasulullah. Apa ngarannya? Akib. Ngaran Rasulullah SAW. Wa fi Zabur, dalam kitab Zabur Faruq. Wa indallah Ta'ala, dan di sisi Allah Ta'ala terkenal ngarannya ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
wahai Toha, wahai Nabi Muhammad, tidaklah kami turunkan Quran kepada engkau hanya untuk membuat celaka, hanya membuat engkau celaka. Illa tadzkiratan liman yakhsha, melainkan itu hanyalah peringatan bagi orang-orang yang mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kuniyatuhu, ini sedikit lagi dengar. Di sisi Allah Ta'ala ngaran Rasulullah terkenal Toha dan Yasin. Anak nuruti ngaran ulun Yasin boleh jadi. Wa innal mu'minin, dan di sisi orang-orang yang beriman siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kehidupan kita yang dulunya jauh, yang dulunya lalai. Ayo kita bangkit, ayo kita hadir, ayo kita salawatan, ayo kita zikir, ayo kita agungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada tahu duduk kita malam ini yang sedikit menjadi keberuntungan suatu saat nanti di hari kiamat, keberuntungan yang besar, mudah-mudahan beruntung bertahan. Wa kuniyatuhu, Nabi Muhammad bergelar Abul Qasim atau Abul Qasim. Artinya abadnya Qasim. Kenapa aku digelari abadnya si Qasim? Karena Nabi Muhammad besi anak namanya Qasim. Ada juga pendapat ulama lain, kenapa digelari Abul Qasim? Li'annahu yaksimu bainal yaksimul jannata bain ahliha, karena Rasulullah lah yang mengatur kainan dalam surga. Artinya apa? Kedudukan masing orang yang ada di surga. Ya Rasulullah membagi mereka di sini, di sini. Si kainan ini di sini, ini hikmahnya di sini. Pokoknya hadir di majelis taklim di malam minggu. Lalu artinya ya Allah ya malaikat. Guru usul siapa hadir di majelis taklim malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu ada guru faktor, malam Minggu di wadah kita di sini. Nah, malaikat kata di hari kiamat Rasulullah yang mengagungkan Nabi Muhammad masuk akan ke surga. Siapa namanya bertahan, kata soal bertahan langsung bila hisab wala adab ya oh macam mudah-mudahan yang itu bertahan. Qauluhu mu'zu nakala fil mawahib, di dalam kitab Mawahib diambil daripada Imam Suhaili. Artinya yaitu wow, kemudian wakala ma'nahu tayyib mu'zu artinya baik. Nah, artinya bagus bertahan kan tuh. Kemudian fayaqulu bi mahmal ismil akhar, jadilah nama mu'zu tadi dengan nama lainnya yaitu toba baik. Nama itu mempengaruhi baik bertahan terhadap anak. Jadi berdengarani anak baik-baiklah, jangan asal ngarani pendapat seorang aja bersariah kawan-kawan guru anak ngaran baik datangnya pada guru faktor tempat ya sidin harus ada saudara. Nah jadi artinya ngaran itu mempengaruhi, dan ngaran itu akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan ngaran sebutan seseorang yang hidup di dunia nantinya. Jangan manggil orang ada orang baik benar Muhammad di beliau bulan. Siapa ada dia begitu? Bulat lah. Tapi malah dimaksud lah. Inyalah. Pian ngarang lah. Misalnya Dede lah. Ngarannya Dede aslinya. Digelar Icoy misalnya, ini di hari kiamat dikau Icoy juga, makanya menilai orang baik-baik. Timbul di hari kiamat kena jadi malaikat Icoy, orang baik benar. Digelarin kadang-kadang hati-hati meninggal ngaran orang yang ada. Mulai hari ini jangan lagi dikau bulat lah. Ngarannya siapa? Rijal baik-baik. Bulat
Kemudian satu daripada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man rawaha musliman rawahu Allahu yaumal qiyamati." Barang siapa yang suka menakuti terhadap orang muslim, maka akan Allah Taala takuti juga di hari kiamat nanti. Sekalipun itu contohnya mengajuti orang dalam keadaan bersepeda motor, orang berdepan lewat. Wow. Tuh orang-orang di hari kiamat bakal ditakut-takuti orang-orang apa ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lewat orang berkenan pikir jalan dia langsung nyawa baik-baik, jangan yang biasakan sifat yang seperti itu, tanamkan dalam hati kita bagaimana sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam qasidah yang dilantunkan oleh saudara kita Ustaz Bayhaqi tadi. Apa jersey berbunyi fahuwal imadi yaumal ma'adi. Rasulullah itu iman, tiang tempat berpegang yaumal ma'ad, di hari kiamat nanti. Fahuwal imadi, makanya biar gue semumpul. Fahuwal imadi, dialah Tuhan tempat berkutik yaumal ma'adi, di hari kiamat. Makanya sini nangis. Iman itu adalah tiang, yaitu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang buat kita sudah dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang panjang lebar malam ini di sisa waktu daripada yang ada memberikan tausiah kepada guru kita, Guru Matur Rahman, wa'alaihi falyatafadhal. Berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Habib Khair Al-Hasani, guru kita, pembimbing kita, orang tua kita, Ustaz Muhammad Yasin beserta keluarga serta jamaah Majelis Taklim Allah bersama-sama dirahmati dan diberkahi Allah. Alhamdulillah ini menjelang larut malam kita berkumpul di dalam majelis ini untuk membuka paling sedikit masalah ilmu yang berkenaan dengan ilmu fardhu ain. Dan ulun menyambung sedikit setelah ulun baca di dalam kitab Sarah Abdul Badriyah satu, yang kedua di dalam kitab Qurratul Ain. Masalah nama ini ibu-ibu memang perlu diperhatikan. Ada nama yang disunatkan, ada nama yang diharamkan. Nama yang disunatkan disebut guru tadi, Muhammad, Ahmad, Qasim, itu sunatkan. Tapi ada nama yang diharamkan tapi digawi masyarakat. Salah satu contoh nama Abdul Hasan itu haram. Kalau ada keluarga biar nama Abdul Hasan ganti haram, mengambil Ustaz biasa namanya. Apalagi yang diharamkan di dalam kitab itu namanya Abdul Ka'bah, itu haram. Tetapi kebanyakan nama tadi yang diharamkan itu Abdul Hasan. Nang bujur dalam fikih itu Abdul Hasan, bukan Abdul Hasan. Lah sama mengiau nama tadi udah disebutkan nama mengiau nama itu bujur-bujur. Ada nama orang itu Tohir, lah nama orang itu Tohir. Cuma orang Banjar ini mengiau banyak salah, Tahir. Kalau kelewatan Tahira, pulang Tahir. Dan selanjutnya nama itulah nama kita yang duduk di sini itu dipanggil karena di Doyonil Masar dengan nama orang tua kita. Jadi misalnya Ustaz Yasin bin Tukadir, itu karena dia Masar. Jadi nama tergantung dengan orang tua kita. Itu dipertanggungjawabkan masalah nama tadi.
Terus orang kira panjang lebar berulah cuma Allah pokok berulah sah juga karena waktu lah jadi masalah nama sudah begitu terus ulun di sini rasa salah lah kenapa ulun di sini kenapa di sini banyak pemuda ulun tadi kan habis misi di bumi sempaja ada waktu luar biasa penuh parkir motor pemuda semua hadir di situ dangdut dihadiri. Selawatan yang dihadiri luar biasa. Apalagi kira awal setelah kulit ini mengamalkan di rumah selawat membaca Quran luar biasa karena setiap rumah yang dibacakan selawat yang dibacakan Quran iblis, setan, jin akan keluar dari rumah itu. Karena ada kisah Allah Ustaz kisah kita sedikit masih lanjut jauh dari tentang kulit karena ada kisah di situ ada tuan guru di kampung toh. Jadi tuan guru itu orang alim. Ada orang kaya ini ada bisa sudah dia rumahnya itu gersah berhentuk menelpon tuan guru assalamualaikum ya. Jadi tuan guru hari itu disolat siapa nih orang kaya di sana dikira tuan guru ini dikiau kalau itu menghitung zakat rumah berguru sip ini tuan orang kaya sana nanya aku batin menghitung zakat siap siap wah langsung sampai ke rumah orang kaya ketok pintu masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aja jadi jarum guru tadi kamu guru aja minta periksaan rumah umpah di tuan guru pikiran dalam hati menghitung zakat sekarang periksaan rumah apa diperiksa lihat di tamu rumah aku aja ada hantu orang alim itu kan ada bunga bintang bunga dia bintang bunga banyak sia-sia aku datang sini rugi sih gitu bujur sini rumah jadi hantu 10.000 lagi hantunya di rumahnya nah tolong buangi hantu di rumahnya dibuang-buangi hantu udah sih bodoh saja, dan bodoh aja Yasin sampai selesai. Habis itu aja sih hantu jin tadi itu sudah keluar. Jarang keluar rumah berapa orang keluar 9 ekor kemudian keluar. Kan tinggal sekong. Kenapa dia tinggal salah? Baca Yasin. Baca Yasin sampai selesai 3 kali baca Yasin. Lah sekali yang saya ikut itu ada keluar ya yang 9 boleh pulang ujar iblis tadi guru kami ini kan tahan baca suara Yasin itu kalau mendengar pecah telinga kami terbakar kami cuma guru kami boleh ke sini itu satu aja ngambil kawal kami yang saya ikut anu terguru kenapa jangan ambil anu guru aja kawal kami itu tulis telinga anu dalam duduk di majelis taklim rumah-rumah belajar itu sama saya itu siapa yang namanya cetak untung ada majelis ini sendiri untung sudah pernah menceritakan kalau dalam sebuah kitab Syarah Miftahul Darus Sa'adah bagaimana seorang pemuda dan ini parah-parah orang sini kalau duduk di majelis ini jadi fardu ain baik kitab dan ceramah aja pada beberapa kitab itu ada fardu ain maupun maka dalam kitab Syarah Miftahul Darus ada ketika seorang pemuda dalam baju dari Dubai datang ke tuan guru ingin bertobat kepada Allah dijawab guru tadi apa salah mulai pemuda salah guru banyak apa salah kita ujar pemuda tadi aku menggali kubur ambil itu kain kafan kucuri kain kafan tadi jumlahnya 100 mayat sudah harus sedikit kan 100 mayat itu dicuri semua kain kafan tadi baru ku jual ke pasar kain kafan pagi masuk kubur sore digali kubur itu ku curi kain kafan ku jual ke pasar jumlah mayat tadi 100 mayat namun aneh itu setiap mayat yang jumlahnya 100 tadi semua membelakangi kita jadi dalam kitab Syarah Miftahul Darus Sa'adah kita harus kita
Kiblat ke sana. Kalau mati posisi mayat di sini kepala. Menghadap ke sana. Masuk pagi, sore membelakangi kiblat. Ditanya yang maling tadi, apa salahnya guru yang 100 orang sehingga mereka tadi membelakangi kiblat? Dijawab dulu, kita tahulah salah. Kenapa mayat tadi membelakangi kiblat? Karena hidupnya kadang mau duduk di dalam majelis ilmu kayak ini. Itu ancaman apa? Jadi siapa aja ada mau duduk di majelis taklim. Kalau tidak pagi hari masuk kubur, sore buka aja. Pasti membelakangi kiblat. Dilaknat Allah orang ini yang masuk kubur. Kalau misalnya kita tidak percaya, tatap dulu sini. Nah, bro, sekali lagi jangan malas kita untuk ilmu. Kita kan sisa umur setengah, sisa umur aja lagi nampak kamu ada sini. Amun sedih pindah lagi, kamu kawin lagi, ngalah kita. Ulun lihat sini tuh bini satu. Kalau ulun kan tangkangnya takwa, ada di samarannya takwa. Takut bini tuang. Nah, sana ya belajar panjang lebar karena kalau panjang lebar ulun Allah dari awal sholat ulun diberikan sana dari awal sini. Nah, kayak cuma karena ada jadwal jualannya jam 10, kesian Habib air kan jauh di seberang. Nah, kita beri kesempatan sebentar buat jalan santai boleh jam 12 ini. Apa cedir? Nanti kalau kedingin masuk angin, kalau angin berada di jual malam hari. Lah, sudah siapa Rasulullah SAW.